Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, Bapak akan memeriksa kehadirannya kalian dulu. Anastasia Gretia, Ini, Pak. Prismelia, Denis Anggara, Adik, Pak. Dana, Angel, yang tadi pulang, Angie, Elma, Fabiano, Gloria, Hermes, Luna, Martelo, Masya, Nada, Natari, Farel, Randy, Rizky, Randika, Ripka, Ririn, Depa Leoni, Telaga, Tius, Tila, Yolanda, Elsa. Ada beberapa yang sudah hadir, ada yang hadir. Terima kasih. Ini sudah ada yang tahu AI? Ada? Tahu? Ada yang tahu AI? Tahu? Atau bahasa Indonesia-nya kecerdasan artifisial. Hari ini kita mau bahas tentang kecerdasan artifisial dan kita akan mencoba menggunakannya. Sebelum itu kita lihat dulu manfaat dari AI buat kehidupan kita sehari-hari dan gimana aja kita bisa temukan AI itu. Hai semuanya. Hai semuanya. Hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru.
dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespon sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Sudah menyaksikan? Jadi yang kita bahas itu adalah AI atau kecerdasan artifisial. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu untuk apa yang kita belajar. Jadi ada tujuan pembelajaran kita mau apa aja? Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi jenis dan prinsip dasar kerja perangkat K. 2. Menggunakan minimal satu perangkat K untuk menyelesaikan tugas sederhana. 3. Berkolaborasi menggunakan perangkat K untuk menyelesaikan tugas. 4. Mengevaluasi kelebihan, keterbatasan, dan etika penggunaan K. 5. Merefleksikan proses dan tantangan dalam menggunakan K dalam pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran kita ada 5. Kita bisa baca bersama. Tadi kalian juga sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan di depan. Ngantuk? Iya. Lelah. Kalau gitu kita biar lebih semangat lagi, kita biar segar badannya, silakan pergi dulu sebentar. Kasih jarak buat teman-temannya, berikannya, kita mau gerakin badannya lebih enak lagi. Tahu tahan sang supaya kalian lebih semangat lagi. Biasanya kita mau tahan sang-sang sebentar. Sama-sama.
Silakan duduk di tempat. Pernahkah Anda menggunakan tangan? Untuk apa Anda menggunakannya? Semangat ya. Apakah kalian pernah menggunakan AI? Untuk apa biasanya kalian pakai AI? Soal cari informasi. Tapi sebenarnya kalian tanpa sadar seringkali menggunakan AI itu di kehidupan sehari-hari. Tadi kan katanya ada video pertama merekomendasikan apa yang kita cari. Misalnya kalian buka e-commerce atau penjualan online misalnya kayak Shopee dan lain-lain, kalian tanpa harus ngerti apa yang kalian cari, karena kalian sering mencari produk, nanti akan direkomendasikan untuk kalian produknya apa. Pernah? Apalagi yang banyak diskonnya akan direkomendasikan. Dari sini sudah ada bayanankah bagaimana penggunaan KA atau AI? Sudah. Jadi tadi dijelaskan bahwa banyak manfaat AI, tapi salah satunya mungkin di tempat kita nggak ada. Ada misalnya di Jakarta atau di mana yang sudah ada mobil Tesla nggak? Mobil Tesla itu bisa jalan tanpa harus disetir. Syukur-syukur kalau tidak nabrak. Tapi kalau nabrak ya jangan sampai ya. Jadi ya nanti ada yang disalahkan karena dia nabrak. Sayangnya belum ada untuk motor, hanya untuk mobil. Di tempat kita tidak ada masih. Ada. Kalau tempat kita masih belum ada. Di Kalimantan khususnya. Jangan lihat mobilnya. Pernah lihat mobilnya juga enggak. Kita lanjut. Sebelumnya kita sudah bagi kelompok. Nanti silahkan bentuk kelompoknya sesuai dengan sudah dibagi. Tadi juga ada saya berikan lembar kerja seperti ini. Silahkan dibaca lembar kerjanya. Silahkan dipilih kelompoknya sebelum saya jelaskan lembar kerja. Silahkan kelompoknya sesuai kelompok. Sudah yang merapat, semakin merapat yang jauh. Jadi pada lembar kerja tadi ya, untuk kelompok tadi silakan ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian di situ langkah yang pertama adalah karena kita AI-nya kita gunakan salah satu AI yang umum digunakan yaitu Canva. Nanti bagaimana kita tugasnya nanti kita sama-sama paham. Pertama kalian login ke akun Canva. Kalau belum login silahkan buat, belum punya akun silahkan buat. Kemudian kalian silahkan operasikan Canva kalian cari dulu, kalian lakukan, kemudian kalian pilih apa yang kalian mau pilih di situ. Kalian eksplorasi dulu semuanya di dalam Canva. Saya kasih nanti 15 menit untuk kalian eksplorasi di dalam Canva-nya tadi. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah poster yang bertemakan kemerdekaan. Untuk lebih
seru lagi, kita akan kolaborasi sama temannya. Jadi AI-nya nanti atau Canva-nya nanti kalian kolaborasi sama teman satu kelompoknya. Jadi sharing desain posternya ke teman yang sebelah kalian menggunakan HP-nya masing-masing, nanti diubah. Sampai sini cukup jelas. Jadi salah satu fungsi AI adalah membantu kita supaya lebih mudah. Salah satu lebih mudah kita mendesain poster ini supaya lebih mudah, kita pakainya AI Canva. Silakan saya kasih 15 menit untuk mengeksplorasi AI-nya. Silakan create dan lainnya. Kemudian tadi di sini juga disebutkan ada langkah kedua, kalian bisa eksplorasi dari fitur-fitur AI. Ada magic line, kemudian cara hapus latar belakang dan berwarna menggunakan AI. Saya tunggu 15 menit. Setelah itu kita masuk ke desain poster yang menamakan kemerdekaan. Yang nggak bawa handphone, silakan handphone temannya yang digunakan untuk lihat bagaimana caranya, kemudian lihat fitur apa aja yang diperlukan. Sambil didiskusikan juga bagaimana desain daripada poster yang ada nanti, silahkan sambil didiskusikan mau membuat poster yang seperti apa, tapi harus bertemakan kemerdekaan. Ada yang mau keluar? Silakan, siapa obatnya? Gantinya. Sisa 2 menit lagi. Nanti setelah
setelah ini baru kalian desain posternya. Saya kasih waktu 30 menit untuk desain poster kalian. Sekarang kita cuma eksplorasi fitur-fitur apa yang di dalam Canva tadi, termasuk Magic Write tadi. Kita hanya menganalisinya dulu, belum sampai tahap pengerjaan, jadi nggak usah khawatir. Masih ada waktu 30 menit setelah ini. Sedapat kalian aja. Satu menit lagi. Sudah perhatian dulu sebentar. Perhatian dulu sebentar. Setelah ini kalian silahkan desain poster kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jangan lupa nanti posternya ditulis kelompok, nama kelompoknya siapa aja di dalam posternya, silahkan diedit. Kemudian kalian posternya bebas, mau bikin misalnya tentang lomba di sekolah, tentang bahasa di sekolah, tapi temanya masih kemerdekaan dan masih seputar lingkungan sekolah. Lomba di sekolah atau misalnya promo makanan di sekolah, karena ada bazar di sekolah, silahkan dibuat. Saya kasih waktunya 30 menit, silahkan didesain. Nanti setelah selesai kita akan presentasi. Presentasinya nanti akan diajak kelompok siapa yang maju. Dalam ajaknya nanti ada siapa yang duluan. Siap? Sudah? Ada pertanyaan kan sebelum kita mulai? Ada pertanyaan? Ada? Gak ada. Silakan dikerjakan dimulai terima kasih. Lanjut. Silakan. Dilihat sesuai dengan lembar kerjanya, elemen apa yang kalian lupa, kalian tambahkan dan dilihat. Jadi silakan bebas apa aja. Oh iya, tadi Bapak juga sudah minta tolong share ke Bapak, jadi Bapak bisa lihat apa hasil pengerjaan kalian. Nanti maju ke depannya pakai laptop Bapak nanti. Jadi hasil kalian dipresentasikan di depan. Kelompok 5 sesuai dengan apa? Lompatnya apa aja kan? Polikan, catur, dan lompok. Di situ juga apa? Berubah aja. Ya.
Buat
Bapak lebih mendapatkan orang tua bagus tuh. Alhamdulillah. Kamu pikirin cuma berpikir biasa. Itu nggak membuat
Tanya ini gimana? Apa yang sebenarnya itu? Oleh membantu Bapak juga yang menetap kemudian sendiri. Tinggal 10 menit. Apa Pak? Sambil lampirkan yang kerjaannya. Ini rokok berapa? Rokok berapa? 4. Ini rokok 2. Masih proses. Udah dipasangin. Ini rokok. Nah, ini kira-kira sendiri kelompok 5. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok ini kelompok 1. Silakan jadi.
Tinggal 8 menit lagi. Yuk, 8 menit lagi. Selesai, tidak selesai, nanti silakan. Ya. Hah? Mau silakan. Tunggu lah sampai selesai. Belum kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau bisa kita langsung. Kalau iya yang untuk saya. Di lembar kerjanya nanti ditulis kelompok berapa yang sampai kelompok kalian 6 yang 5 kalian 5 ya kalian 6. Tinggal 6 menit lagi. Yang kelompok 6 tadi siapa namanya? Di email siapa namanya?
tinggal 2 menit lagi. Sudah? Saya kasih waktu bagaimana?
Berarti setelah ini selesai nggak selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, untuk presentasi. Nanti boleh bawa HP-nya, tapi nanti tampilannya nanti akan saya siapkan. Dah, kita cukup. Oh, ini baru satu lagi. Yang paling cepat nanti yang duluan, yang dapat juara, dia yang maju sebagai presentasi pertama. Silahkan saksikan ke depan. Nanti siapa yang duluan, dia yang akan kelompok 3 silakan maju presentasi. Silakan kelompok 3, nanti kita akan ulang lagi setelah kelompok 3 selesai. Kelompok 3 yang mana? Yang mana ini? Ya. Silakan kelompok 3 jelaskan. Tunggu sebentar, nanti silakan diperkenalkan kelompoknya. Yang mau bertanya nanti silakan bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berisi Fabiano, Denis, Elsa, dan Angel. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami buat Anda. Presentasi poster kami bertema Hari Kemerdekaan 17 Agustus, lomba di sekolah. Apa yang kalian tambahkan, apa yang kalian ubah, kemudian bagaimana caranya melakukan apa yang ada di dalam poster tersebut. Yang kami tambahkan dalam poster seperti stiker voli, PUBG, futsal, ML, dan Garuda lain-lainnya. Jelaskan ke temannya gimana caranya nambahkan itu. Cara menambahkan stiker atau latar belakang dan gambar bisa dipencet di bagian tulisan elemen.
tinggal ditulis elemen apa yang ingin kalian cari, seperti stiker voli, futsal, dan PUBG. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Kami persilahkan yang ingin bertanya. Kan sudah dijelaskan di situ. Pada 15 sampai 17. Ya. Itu nomor fake, nomor palsu. Kan nggak mungkin kan kita bikin nomor asli di situ. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa. Coba kasih satu contoh, misalkan tuh tambah stikernya, misalnya stiker apa ya, misalkan kalau futsal ganti yang lain atau volleyball ganti yang lain bisa nggak? Bisa. Stiker mah. Ada logo bertulisan elemen di situ, pencet, lalu tuliskan tuliskan apa yang ingin dicari stikernya. Jadi saya akan mencari stiker lari. Tuh seperti itu. Ya. Bagaimana yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Bagaimana cara menambahkan warna dan efek monster di dalam Menambahkan warna dan efek? warna tema atau warna latar belakang? Mungkin langsung dikasih praktek di situ contoh biar langsung teman-temannya tahu. Bisa dicek di bagian paling pinggir atau di sini. Seperti mengganti latar belakang jadi warna hitam, warna biru, bisa dipencet bagian kanan paling pinggir. Untuk mengganti warna teks atau stiker, bisa dipencet bagian stiker dan ada tulisan warna di bagian bawah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, dan terima kasih.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon minta maaf lahir dan batin. Yang dari presentasi kelompok 3. Kelompok 6 silakan, kelompok 6. Kelompok 6 yang mana hasilnya? Yang ini. Hasil pesanan kami. Berikut mengamati saya ditetapkan Arel Rizky Radika MS. Presentasi kayak kelompok tadi apa yang mau dipresentasikan? Yang lebih menguasai siapa yang edit? Yang kan editnya bersama harusnya tahu. Ayo silakan. Presentasinya apa yang mau disampaikan dari dalam situ? Tadi ada apa yang ditambahkan, apa yang dan bagaimana caranya. Nanti kelompok yang berikutnya begini ya. Kami menambahkan makanan stikernya. Atau kasih contoh misalnya bagaimana cara merubah-ubahnya. Nanti yang kelompok berikutnya harus bisa presentasinya apa yang mau disampaikan, misalnya cara merubahnya, cara menambahkannya pasti tahu kan, kita jelaskan. Cara menambahkan stikernya dengan cara
Ayo, cepat. Mereka membantu. Ya kamu jelaskan. Ya, oke. Cara menambahkannya dengan tulis teksnya dengan tapi nontonnya HP lagi. Itu yang 17 juta itu bagaimana cara masukinnya? Dengan cara pihak lain. Siapa editor siapa? Harus tahu dong. Ya. Jangan ngapain 17 juta tadi. Ditulis. Coba misalkan ini aja. Kalau misalnya tambah di situ hadiahnya 20 juta bisa nggak? Coba tambahkan hadiahnya 20 juta di situ. Kalau 17 juta hadiah dihapus bisa. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, mereka lebih bisa menjelaskan kalau misalnya kalian bertanya apa yang mau dikerjakan di sini. Kami dari kelompok 3, saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan stiker. Yang cara mendapatkan stiker ya Kak? Ya. Cara mendapatkan stikernya Dan misalnya buat biar teman-temannya tahu misalnya di situ dirubah lagi stikernya, jangan pakai total hadiah. Apa kan di situ itu? cara menghapusnya ya terus diganti Gimana caranya? dengan yang baru. Sudah. Kalau diganti misalnya di situ nggak bentuknya gitu bisa. Bisa. Gimana caranya menggantinya? Jangan ada yang apa? Yang ini gantinya ganti yang lain, misalnya gambarnya apa, stikernya. Nah itu maksud teman-teman kita gitu. Kasih mic-nya biar dia bisa ngomong gini. Sebenarnya kalian mungkin tahu tapi Bisa bilang. Kode on. nggak apa-apa, yang setahu kalian aja dulu. Tambahkan stiker apa misalkan? Halo. Dari elemen ketik dari formnya bisa itu tulis ada tambah. Nah, coba kasihkan contoh satu. Contohnya gini lah.
contoh satu aja. Atau tambahkan seperti yang tadi yang dijawab bisa. Coba tambah. Kayak gitu ya contohnya. Iya, iya. Mana tadi? Apa di situ? Gitu ya, kalau temannya tadi. Ya, Pak. Perbedaannya kayaknya Yang lain, ada yang lagi kan? Mau ditanyakan? Kalau cukup silakan nih. yang Silakan nih. Ya, terima kasih dari kelompok dari kelompok 6 mengucapkan Lanjut. Selamat siang semuanya. Baik, siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Philadelphia Agustina. Sebelah saya ada Natali Kriselina. Sebelah lagi ada Enti Putri Dareski. Kemudian ada Teva Leoni Gracia. Baik, kami akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Natali Kriselina. Kami membuat ini dengan tema mengharap kemerdekaan. Poster ini berisi ada gambar Musa, satu manusia Palestina merupakan dalam karung badminton voli Musa kepala saudara.
Kami menambahkan stiker-stiker itu melalui elemen bisa dicari di sini, misalnya badminton, dan just stikernya langsung ditambahkan. Baik, ada lagi. Apakah ada lagi? Baik, silakan bertanya. Apa tadi? Kalau latar belakang memang sudah dari template. Baik, jika tidak ada, inilah hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut. Nanti kalau tiga sudah kita ulang lagi. Ada sisa 3 lagi, siap-siap. Siapa yang berangkat maju duluan? Silakan kelompok 5. Ini ya, kelompok 5 yang ini. Ya. Mana pembagiannya? Kelompok 5. Silakan. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Minas. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Minas. Dan seperti saya dan sebagai ini yang kami presentasikan kelompok dan saya tambahkan stiker fashion show, lomba makan berikut,
Sekian presentasi kelompok kami. Ya. Setelah ini kelompok 4 ya. Silakan. Daftar namanya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Chris Media Alvarez. Kenalkan, nama saya Marcelo Soda. Saya Rifka Noviana Blau. Saya Gloria Indra Suka. Saya Telaga. Nah, jadi poster kami bertema Semarak Kemerdekaan tentang perlombaan 17-an. Di sini kami memaparkan waktu dan tempat. Setelah itu ada daftar lomba, yaitu tarik tambang, makan kerupuk, balap kelereng, joget balon, serta lomba nyanyi. Dan adapun hadiah menariknya, salah satunya uang tunai sebesar 400.000. Setelah itu kami juga menggunakan beberapa fitur yang ada di Canva, yaitu template siap pakai, perpustakaan elemen desain, kolaborasi tim, animasi dan efek visual, alat teks, alat grid, magic write. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya menutup presentasi pada siang hari ini, saya ingin berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 ya, Mas? Kalau ada semoga ada. Boleh tak? Kalau ada. Atasnya di bawah sini. Kalau ada ya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil poster kami. Sebelum itu, kami akan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ririn Abianita. Saya Madala Surya. Saya Yolanda. Saya Luna. Saya Mariana. Hasil poster kami yang akan dibacakan oleh Nada Laura. Nama poster kami adalah Lomba Hari Kemerdekaan. Kami mengubah beberapa teks dan stiker-stiker yang ada di template sebelumnya. Salah satunya kami mengubah teksnya dari Dirgahayu ke 78 tahun
mengubahnya menggunakan galeri. Kami mengambil foto dari Google lalu menempelkannya di poster tersebut. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Pernahkah Anda menggunakan data untuk menggunakannya? Jadi semuanya sudah oh iya, bagaimana cara membuatnya tadi? Tahu bagaimana tadi presentasi yang lumayan hampir mendekati itu dari kelompok 1. Jadi Anda menggunakan AI-nya di situ untuk menulis kata-katanya mencari sesuai dengan, kemudian ada text to image nanti untuk mencari gambar yang kita mau, misalnya sampai kayak nambah elemen, cuma bedanya dia kita tulis apa yang mau kita cari, nanti gambarnya akan otomatis keluar. Kalau di AI seperti itu. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai AI agar kita lebih mendalami lagi apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Bisa disimak sama-sama. KA adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tujuan, membuat mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contoh KA, chatbot, ChatGPT, Bing Chat, Canva, pengenalan gambar dan suara, Google Lens, Siri, rekomendasi otomatis, Netflix, YouTube. Jadi KA atau AI itu adalah kemampuan sebuah sistem komputer untuk meniru kecerdasan daripada manusia. Bedanya nanti dia akan otomatis dicari menggunakan AI. Jadi kan tidak perlu repot-repot, harus bisa dari awal semuanya. Jadi AI yang akan menentukan apa yang kalian inginkan. Kalian tinggal mencari apa yang kalian inginkan. Contoh tadi kita sudah pakai AI Canva atau KA Canva. Fungsi dan manfaat KA dalam kehidupan. Efisiensi waktu, pekerjaan selesai lebih cepat. Otomatisasi tugas, meminimalkan pekerjaan manual. Analisis data, memproses data besar dengan cepat. Kreativitas, membantu ide desain, tulisan, dan konten. Personalisasi layanan, seperti iklan sesuai minat. Nah, itu dia fungsi dan manfaat dalam kehidupan tadi sudah. Kayak waktu video pertama tadi banyak manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Efisiensi waktu lebih cepat, kita kalau mengerjakan sesuatu tidak harus buang waktu. Jadi kalau mengerjakan misalnya kita waktunya tadi 30 menit, kalau kita mendesain dari awal semuanya dari nol, itu biasanya akan makan waktu lebih banyak. Tapi kalau kita pakai AI, tadi kan coba pakai AI akan lebih mudah. Misalnya kalian siapkan fotonya, mau foto yang bagaimana, kalian cari kemudian stikernya bagaimana, kalian semua carinya di AI. Jadi apa yang kalian cari itu tinggal kita taruh, ditempatkan atau diposisikan yang mana kita mau. Saat tadi punya temannya hadiahnya 17 juta. Wow. Itu adalah cara supaya kita lebih mudah mengerjakan sesuatu. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memudahkan siapapun membuat desain visual tanpa harus ahli desain. KA Canva, fitur berbasis KA di dalam Canva yang membantu membuat desain, konten, dan gambar secara otomatis. Contoh fitur KA di Canva. 1. Magic Design, membuat desain otomatis dari teks, gambar, atau ide. 2. Magic Write, menulis teks otomatis untuk caption, artikel, atau deskripsi. 3. Text to Image, mengubah deskripsi teks menjadi gambar. 4. Background Remover,
menghapus latar belakang foto secara instan. 5. Translate, menerjemahkan teks didesain ke berbagai bahasa. 6. Beat sync, video, menyesuaikan transisi video dengan irama musik. Jadi ada contoh fitur gambar, misalnya kayak kalau magic design kita tidak ada. Magic write kita misalnya menulis otomatis caption atau artikel misalnya kemerdekaan 17 Agustus. Nanti dia akan dituliskan secara otomatis. Kemudian ada text to image tadi yang kalian cari gambar tadi itu sebenarnya menggunakan text to image hanya kalian mendeskripsikan apa yang kalian gunakan itu yang kesulitan tadi ya. Padahal kalian tahu. Kemudian background remover kayak punya kelompok ini berapa? 3, 4. Tadi kelompok 4 sudah menerapkan itu sudah. Jadi kalian menghapus background itu sudah menggunakan AI. Yang background remover atau hapus background tadi sudah digunakan. Cuman teman kalian tadi bingung untuk mengembalikan backgroundnya. Bisa menghapus tapi tidak bisa mengembalikan. Ada 5 translate, kemudian ada beat sync. Kalau saya menggunakan AI ini, tadi ada suara kan? Jadi saya tidak menjelaskan banyak. Tadi ada suara itu sebenarnya menggunakan AI juga. Namanya AI voice. Itu salah satu fitur Canva. Contoh penggunaan Canva. Guru membuat poster edukasi dengan Magic Wizard. Canva adalah platform desain grafis berbasis web yang memudahkan siapapun. Contoh penggunaan Canva. Jadi Bapak rasa ini sedikit materi lengkap kita pada siang hari ini, biar kalian lebih mendalami lagi tentang AI tentang Canva. Jadi nanti silakan belajar di rumah lagi tentang Canva. Kita akan lebih mendalami lagi tentang Canva. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Jadi AI itu mempermudah pekerjaan kita. AI juga mempermudah segala hal dalam kehidupan kita, terutama yang bersifat otomatis. Misalnya tadi kalau Tesla nggak perlu nyetir, pakai tangan lagi secara manual, tinggal pakai AI, dia yang mengarahkan. Syukur tadi nggak sampai tabrak. Kemudian tadi dia temannya hapus background, tapi ternyata tidak bisa mengembalikan. Sudah niatnya bagus, tapi belum bisa mengembalikan seperti awal. Itu sudah. Kalau kita hapus manual kan bingung kita bagaimana caranya. Jadi itu salah satu dari manfaat AI di dalam kehidupan kita. Nanti kalau kalian misalnya mau ganti foto kita foto ini mau ganti latar belakang. Latar belakangnya bikin merah bisa. Latar belakangnya bikin biru, hapus latar belakangnya kemudian ditambahkan. Nanti kalian edit foto di situ, nanti template ya disesuaikan sama ukuran fotonya. Misalnya Angelina itu berapa senti. Yang terakhir minggu depan kita akan belajar tentang KA, tapi ada hubungannya sama coding. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Bapak rasa hari ini cukup sampai di sini. Adakah pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat siang.